Profesi supervisor klinis. Pengertian profesi supervisor klinis sendiri yaitu upaya atau terapi profesional di mana untuk memperbaiki suatu masalah-masalah yang dialami oleh guru ataupun sekolah tersebut dengan langkah atau tahap-tahapan awal yang dimulai dari perencanaan, pengamatan, dan juga analisis masalah. Sedangkan istilah klinis di sini bermaksud yaitu pelaksanaan pengamatan atau observasi itu dilakukan secara tatap muka ataupun biasa disebut atau sering disebut face to face. Tahapan-tahapan awal memulai supervisor klinis di sini yaitu pra-observasi, di mana seorang guru dan juga seorang supervisor berdiskusi bersama tentang apa yang mau diamati atau masalah-masalah apa saja yang akan diamati. Yang kedua yaitu observasi, yaitu pengamatan tentu saja yang akan dilakukan oleh seorang supervisor. Yang ketiga penganalisisan masalah, di mana seorang supervisor dan juga seorang guru duduk bersama dan menganalisis masalah-masalah yang terjadi. Yang terakhir yaitu perencanaan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Ciri-ciri seorang supervisor klinis sendiri yaitu ia lebih menekankan inisiatif seorang guru untuk menyampaikan problem-problem atau masalah-masalah yang dihadapi, kemudian seorang guru tersebut menyampaikan, habis itu akan dicarikan solusi terbaiknya. Karakter seorang supervisor klinis sendiri yaitu bukan saja ia memiliki tingkat pendidikan tinggi, ia juga harus memiliki kesabaran, jiwa yang besar, karena dalam mengatasi atau menghadapi masalah-masalah bukanlah sesuatu yang gampang, di mana ia pasti akan mengalami banyak sekali masalah yang dihadapi oleh sekolah, guru yang ia amati, dan juga ia juga harus mempunyai kerja keras. Dengan begitu masalah-masalah yang ia hadapi akan ia atasi dengan baik. Sedangkan urgensi dari seorang supervisor klinis sendiri yaitu ia harus menghindarkan guru dari penurunan motivasi kinerjanya. Dengan begitu proses pembelajaran di dalam suatu sekolah tidak menurun, tetapi dapat ditingkatkan untuk menjadi lebih baik. Sedangkan tujuan dari seorang supervisor klinis yaitu ia harus memberikan dorongan, arahan tentang apa yang harus dilakukan seorang guru untuk mengatasi masalah-masalah yang dia hadapi. Kemudian ada juga orientasi supervisor klinis di sini yang menyangkut tentang di mana seorang guru dan seorang supervisor itu lebih mencari masalah tersebut, berdiskusi bersama untuk mengatasi masalah-masalah itu. Yang selanjutnya yaitu teknik komunikasi. Teknik komunikasi di sini dimaksudkan adalah seorang guru dan seorang supervisor berdiskusi menggunakan bahasa ataupun pesan-pesan, dan juga di dalam diskusi tersebut bukan berisi tentang sebuah penilaian tentang kinerja guru tersebut, tapi berisi ide, gagasan yang bertujuan untuk memperbaiki ataupun mencari solusi dari masalah-masalah itu. Dan yang terakhir adalah komunikasi. Komunikasi yang digunakan di sini haruslah bersifat deskripsi, bukan analisis. Komunikasi yang bertujuan memperhatikan, bukan malas tahu. Komunikasi yang menyamakan diri dengan para guru yang diamati, bukan komunikasi yang menganggap diri bos atau lebih tinggi derajatnya. Komunikasi yang digunakan di sini juga bisa menggunakan komunikasi yang verbal ataupun non-verbal, tergantung di mana tempatnya ataupun cara yang lebih efektif dalam menggunakan komunikasi ini. Kira-kira itu saja dari saya. Jika ada kritikan, masukan, silakan
tulis di kolom komentar. Terima